Penumpang kapal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur mengeluhkan mahalnya biaya rapid test yang menjadi syarat wajib bagi para penumpang yang melakukan perjalanan. Biaya rapid test bahkan lebih mahal, hampir 2 kali lipat dibandingkan harga tiket kapal. Calon penumpang yang menggunakan jasa transportasi kapal laut mengeluhkan kebijakan untuk melakukan rapid test sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk melakukan perjalanan keluar daerah. Sebab besaran biaya rapid test bisa mencapai hampir 2 kali lipat dari harga tiket kapal. Calon penumpang harus mengeluarkan biaya rapid test berkisar Rp500.000, sementara harga tiket kapal hanya berkisar Rp300.000. Pak, menurut Bapak, nominal 550 itu mahal nggak Pak menurut Bapak? Menurut kita terlalu mahal. Terlalu mahal ya? Ya. Ini gimana Pak? Mungkin ada yang mau disampaikan Pak untuk biayanya mungkin atau apanya Pak? Kalau biaya rapid test ini yang standarnya aja ya, yang biasa-biasanya aja. Apalagi buat orang yang kurang mampu seperti kita ini, 200 itu udah. 200 sudah? Ya, 200.000 itu cukup. Harga tiket kapal dengan harga rapid test Lebih mahal. Iya. Lebih mahal rapid testnya Pak ya? Berapa tiketnya Pak? Tiketnya 325 aja kemarin. Rapid testnya 500 Pak? 550. Surat keterangan rapid test memang menjadi salah satu persyaratan wajib bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan, sesuai Surat Edaran Gugus Tugas COVID-19 nomor 9 tahun 2020. Hanya saja saat ini masa berlakunya diperpanjang dari sebelumnya hanya 3 hari menjadi 14 hari. Sesuai dengan surat edaran nomor 9 gugus tugas COVID-19 ya. Jadi untuk rapid test sekarang baik rapid maupun PCR itu berlaku selama 14 hari. Sehingga masa berlaku 14 hari ini saya kira lebih baik, lebih cukup dari sebelumnya yang hanya 3 hari. Berarti sebelumnya 3 hari dan sekarang 14 hari itu Pak? Iya betul, sebelumnya hanya berlaku 3 hari sehingga ada kendala di sini apabila ada yang tidak sesuai maka tiket itu akan hangus. Sedangkan kalau 14 hari mereka bisa pulang pergi. Untuk pelanggan kita cukup waktu untuk pulang pergi untuk melakukan perjalanan bisnis ya. Calon penumpang yang tidak bisa menunjukkan hasil keterangan rapid test tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan. Akibatnya, di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, setiap hari kerap terjadi penumpukan penumpang yang tidak memiliki surat keterangan rapid test. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Ya, untuk memperbarui informasi soal kewajiban pelaksanaan rapid test bagi penumpang kapal, kita akan terhubung langsung dengan rekan Henti Kartika dari Surabaya, langsung dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Silakan, Henti. Ya, selamat sore Sofyan. Sejumlah penumpang yang berada di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya kebanyakan mengeluh karena mereka tidak bisa berangkat ke tujuan mereka karena harus ada keterangan surat rapid test. Dan saat ini saya sudah bersama dengan 2 narasumber, yaitu ada Mas Zainuddin yang berasal dari Bangkalan, Madura, yang tidak bisa berangkat ke Balikpapan karena menunggu stempel atau tanda tangan dari KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dan nanti saya juga akan mengajak Anda berbincang bersama Dr. Norma yang merupakan dokter dari KKP kelas 1 Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Selamat sore Mas Zainuddin. Ya, sore. Mas Zainuddin, bisa diceritakan Mas Zainuddin ini mau kemana, kemudian syarat-syarat apa saja yang diminta oleh KKP agar Mas Zainuddin bisa berangkat ke tujuan Mas Zainuddin? Syaratnya harus rapid test. Syaratnya harus rapid test. Terus minta stempel dari lurah setempat atau surat pernyataan gitu. Syarat-syarat itu sudah dilengkapi semuanya oleh Mas Zainuddin? Sudah dilengkapin semuanya. Oke, termasuk rapid testnya ya? Sudah. Bisa ditunjukkan rapid test yang sudah dilengkapi? Oh, ini adalah surat rapid test ya? Iya. Ini rapid testnya di mana Mas Zainuddin? Di Sampang. Di Sampang. Berapa rapid testnya waktu itu? Ada yang 560, ada yang 465. Bermacam-macam karena di rumah sakit tuh ada yang 900, ada juga. Karena aku cari yang murah, karena uang sulit sekarang kan gitu. Mas Zainuddin ingin berangkat kemana ini? Balikpapan. Kapan berangkatnya Mas? Karena belum disetempel sama kesehatan kelas 1 Tanjung Perak kan nggak bisa beli tiket. Gitu. Jadi harus melengkapi stempel tanda tangan dari KKP, kemudian baru bisa berangkat ke Balikpapan. Di Balikpapan untuk aktivitas apa? Pedagang.
Pedagang. Memang bekerjanya di sana, Mas? Iya, sudah lama bekerja di sana, Pak. tahun? Sudah hampir 20 tahunan sudah. Oke. Mas Zainuddin sudah berada di Pelabuhan Tanjung Perak ini kapan? Mulai tadi jam 1:30. Jam 1:30. Iya. Kemudian saat ini menunggu stempel ya, tanda tangan dari KKP. Iya, saat ini ya menunggu stempel dari KKP. Keterangan dari pihak KKP sendiri apa? Karena ada kapal datang bilangnya. Karena ada kapal datang ditinggal dulu bilang. Oh, jadi Nggak ada perwakilannya. tidak ada perwakilan dari KKP. Kemudian harus menunggu sampai berapa lama menunggunya? Nggak dikasih tahu, Pak. Kalau misalnya kapalnya hari ini nggak datang, Mas Zainuddin harus menginap di sini? Ya harus lah. Bersama siapa ke Balikpapannya? Banyak satu keluarga. Satu keluarga itu berapa orang? Ada 7 7 orang termasuk istri, anak, anak, adik. semuanya harus punya surat rapid test. Iya harus rapid test. Harganya sama semua, Pak. Biasanya kalau dibeli papan kemarin ada yang murah, ada kalau anak-anak ada 350, kalau orang tua lebih mahal gitu, nggak sama gitu. Sementara tiket untuk ke Balikpapan sendiri berapa? 435. Mas Zainuddin dari Balikpapan menuju ke Pulau Jawa, ke Madura, pada saat itu juga menggunakan surat rapid test. Ya juga. Kapan itu, Mas? Tanggal Lebaran 2. Waktu Lebaran ya? Ya habis Lebaran. Oke. Iya, pas pembukaan pelabuhan sudah. Oke. Rencananya kapal akan datang kapan? Bilangnya hari Kamis. Hari Kamis. Ini hari Selasa. Berarti waktu masa senggang ini apa yang dilakukan Mas Zainuddin bersama keluarga di sini, Mas? Ya karena berhubung dekat pulang aja nanti juga bisa gitu, Pak. Pulang aja. Karena ya nggak dekat juga sih dari Surabaya karena di pelosok, aku bukan di perkotaan gitu. Nah. Bangkalan di pelosok jauh gitu. Oke, jadi harus melengkapi tanda tangan dari kantor kesehatan pelabuhan, sekeluarga baru bisa berangkat ke Balikpapan. Baru bisa beli tiket gitu. Baru bisa beli tiket Iya. untuk berangkat ke Balikpapan. Iya, Rencana gitu. hari Kamis. Iya, rencana hari Kamis. Oke. Untuk mendapatkan tanda tangan itu susah tidak, Mas? Biasanya enggak, kalau di Balikpapan itu enggak sih, tahu kalau di sini kan baru sekarang ini, Pak. Gitu. Kalau di Balikpapan langsung datang ditandatanganin gitu. Kalau di sini kan karena nggak ada orangnya kan gitu. Ya, karena ada kapal datang gitu. Ya. Terima kasih Mas Zainuddin, mudah-mudahan lancar ya urusannya. Terima kasih. Dan itu dia adalah wawancara saya bersama salah satu penumpang yang sudah datang di Pelabuhan Tanjung Perak ini sejak siang tadi dan akan berangkat ke Balikpapan. Tapi kapalnya tidak ada, sementara petugas KKP juga tidak ada dan direncanakan akan berangkat ke Balikpapan pada hari Kamis. Saya akan mengajak Anda juga berbincang bersama dokter KKP Kantor Kesehatan Pelabuhan. Selamat sore, Dokter Norma. Selamat sore. Dokter, surat atau keterangan rapid test untuk sejumlah penumpang itu memang diperlukan ya, Dokter? Ya, wajib. Diceritakan, Dokter. Iya, memang sebelum untuk keberangkatan di pelabuhan udara Juanda sama ini laut ya, dibutuhkan validasi. Jadi dia sebelum validasi dia harus melakukan rapid test dulu, terus kemudian di stempel validasi. Itu baik di Juanda, Bandara Juanda maupun pelabuhan ini udara laut gitu. Untuk mendapatkan validasi dari KKP sendiri susah nggak, Dokter? Enggak. Langsung ada petugasnya. Ada petugas di sini. Jadi pihak KKP sendiri hanya melihat surat rapid itu, kemudian tinggal validasi, menstempel, menandatangan gitu ya? Syaratnya harus non reaktif dulu. Kalau misalnya reaktif nggak boleh. Ada satgas COVID-nya. Artinya nggak boleh berangkat gitu. Dokter, misalkan ada penumpang yang datang ke sini untuk pergi ke suatu tujuan, ternyata dia tidak menggunakan surat rapid test. Apakah dari KKP sendiri menyediakan layanan rapid test? Enggak. Harus tidak. Jadi harus ke rumah sakit terdekat, misalnya di sini PHC, rumah sakit PHC gitu. Jadi di sini tidak menyediakan layanan rapid test ya? Tidak. Berapa biasanya kisaran rapid test yang dilakukan oleh sejumlah penumpang ini, harganya? Harganya sekitar, kalau saya tanya di mana, variatif sih Mbak ya, ada yang 400-300 ribu. Dokter, kenapa biaya rapid test itu lebih mahal dibandingkan harga tiket, Dokter? Waduh, kurang tahu.
itu kan apa ya Mbak, sendiri individual maksudnya, gitulah. Selain surat keterangan rapid test, kemudian surat keterangan apa yang biasanya dikeluhkan oleh sejumlah penumpang untuk naik ke kapal ini? Biasanya yang dibutuhkan surat keterangan sehat juga. Bisa ini ya dari rumah sakit atau pribadi, praktek pribadi gitu. Ya, rapid test, surat keterangan sehat gitu. Tanda tangan, distempel, kemudian baru penumpang bisa beli tiket ya? Valid, jadi divalidasi dulu, validasi di KKP di sini atau di kantor sana, terus tanda tangan, paraf, tanggal, baru beli tiket kayak gitu. Dokter, ini ada kebijakan baru tentang rapid test yang awalnya kadaluarsanya atau masa berlakunya hanya 3 hari, sekarang diperpanjang menjadi 14 hari. Bisa dijelaskan, dokter? Iya itu kan apa ya Mbak, edaran ya, sekarang jadi 14 hari seperti itu. Jadi ketika penumpang menyerahkan surat rapid test, kemudian validasi itu akan dicek ya tanggal berapa itu? Per tanggalnya pokoknya sekarang terakhir yang SE terbaru terakhir itu 14 hari. 14 hari, kalau lebih dari itu harus tes lagi gitu. Itu dijalankan sampai kapan, dokter? Kita tergantung dari pusat Mbak, SE-nya dari pusat suka berubah gitu. Sejauh ini apakah banyak penumpang yang datang tapi tidak membawa surat rapid test? Banyak. Iya, banyak. Mereka gagal untuk berangkat dan harus melengkapi. Iya, kembali dulu dia harus melakukan rapid test dimanapun, dari rapid test terus baru dia bisa beli tiket. Terima kasih Dokter Norma atas informasinya. Dan itu dia adalah wawancara saya bersama dengan Dokter Norma yang merupakan dokter KKP Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, yang menjelaskan bahwa penumpang yang akan pergi ke sejumlah tujuan melewati Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya harus membawa atau wajib membawa surat rapid test sebagai kelengkapan dokumen untuk membeli tiket, kemudian bisa menggunakan transportasi kapal laut ke sejumlah daerah di wilayah Indonesia. Demikian kabar yang dapat kami sampaikan dari Surabaya. Saya kembali ke Sofyan di Jakarta. Baik, Hendy Kartika langsung melaporkan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.